Shalom teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau menyatakan kasih-Nya yang amat tinggi. Sekarang kita sama-sama mau menyatakan syukur kita kehadiran Tuhan. Kita mau menyanyikan segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengarkan boleh tumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh jadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kabar kalian luar biasa. Puji Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik simak dengan baik ya firman Tuhan hari ini. Setelah Allah menghukum Fir'aun dan bangsa Mesir dengan tulah yang begitu mengerikan, Fir'aun akhirnya memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hore! Bangsa Israel bebas. Bangsa Israel boleh keluar. Allah menolong bangsa Israel dengan caranya yang luar biasa dan ajaib. Sekarang bangsa Israel tidak di tanah Mesir lagi. Bangsa Israel sudah keluar. Mereka bebas. Ya, mereka bukan budak lagi. Mereka sudah bebas. Bebas pergi kemanapun Allah memimpin mereka. Musa ada di depan memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak. Allah menepati janjinya kepada Abraham. Masih ingatkah kamu janji yang Allah berikan kepada Abraham? Allah berjanji untuk memberikan keturunan yang sangat banyak. Bangsa Israel adalah keturunan Abraham. Lihatlah, Allah betul-betul menepati janjinya. Allah kita adalah Allah yang menepati janji. Di tengah perjalanan mereka, Allah menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk berkemah. Allah menyuruh mereka berkemah di tepi laut. Ya, di tepi laut, persis bersebelahan dengan lautan yang sangat amat luas. Rupanya Allah punya rencana lagi. Allah berkata, Ia ingin menunjukkan kemuliaan dan kuasanya yang sangat besar. Alkitab mencatat bahwa Allah mengeraskan hati Fir'aun. Fir'aun berubah pikiran. Fir'aun tidak jadi membiarkan bangsa Israel pergi. Fir'aun ingin bangsa Israel kembali bekerja di Mesir. Lalu Fir'aun mengejar bangsa Israel. Ia membawa 600 kereta yang sangat bagus, yang larinya sangat cepat untuk mengejar orang Israel. Fir'aun membawa pasukan prajurit yang sangat banyak. Fir'aun mau orang Israel kembali ke Mesir dan bekerja untuk Fir'aun lagi. Bangsa Israel yang saat itu sedang berkemah di tepi laut kagetnya bukan main. Tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Bangsa Mesir tiba-tiba datang untuk menangkap mereka semua. Lalu sangat ketakutanlah bangsa Israel dan mereka berseru-seru kepada Allah. Mereka betul-betul ketakutan. Mereka tidak bisa lari kemana-mana karena di depan mereka ada lautan yang sangat luas. Di depan ada laut, di belakang ada pasukan Mesir yang siap menangkap mereka. Mereka sangat takut. Siapakah di sini yang pernah merasa takut? Kakak juga pernah merasa takut. Seringkali malah. Tapi Allah sanggup menolong kakak. Allah yang sama juga sanggup menolong kamu semua. Bangsa Israel juga sangat ketakutan. Bahkan saking takutnya mereka marah-marah kepada Musa. Mereka kebingungan, tidak bisa lari kemana-mana. Di depan ada lautan yang luas, di belakang ada Fir'aun dan segenap pasukannya mengejar. Apa yang harus mereka lakukan?
Mereka sangat amat ketakutan. Tetapi Allah mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa kepada Musa. Allah berkata, "Jangan takut." Ya, Allah mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Kenapa mereka tidak perlu takut? Karena Allah bersama-sama mereka. Karena Allah sanggup menolong mereka. Dan karena Allah mau menolong mereka. Siapa yang menciptakan lautan? Tuhan. Siapa yang bisa mengendalikan lautan? Tentu saja Tuhan. Tahukah kamu apa yang Tuhan akan lakukan? Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa. Tuhan mau semua orang tahu bahwa Dia adalah Allah yang hebat. Semua orang harus tahu bahwa Dia adalah Allah yang paling hebat dan satu-satunya Allah yang berkuasa. Allah menyuruh Musa mengangkat tongkatnya. Lalu Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke laut. Lalu, tahukah kamu apa yang terjadi? Wus, wus, wus. Air itu mulai bergerak. Lalu ada angin yang bertiup sangat kencang. Wow, wow, wow. Air itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Bangsa Israel mulai melihat tanah yang kering. Air laut yang sangat banyak itu sebagian pergi ke kiri, sebagian lagi ke kanan. Di tengah-tengahnya ada tanah yang kering untuk tempat bangsa Israel berjalan. Wah, Allah benar-benar hebat. Bangsa Israel tidak perlu berenang, tidak perlu basah-basahan untuk menyeberangi lautan yang sangat luas dan dalam itu. Allah menolong mereka. Allah menyediakan jalan bagi mereka. Waktu mereka berjalan, air laut itu menjadi seperti tembok bagi mereka. Ada air di kiri, ada air di kanan, dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak berjalan di tengah-tengah air itu. Wow! Allah kita luar biasa ya. Dia membelah laut menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa jalan di tengah-tengahnya. Mungkin mereka bisa melihat ikan-ikan di air itu. Atau mungkin malah ikan-ikannya yang melihat mereka. Betapa besar Allah yang kita sembah, yang sanggup menolong dalam segala hal. Tapi tunggu, Allah tidak hanya menolong membelah lautan untuk bangsa Israel. Allah belum selesai bekerja menunjukkan kehebatan dan kuasa-Nya. Fir'aun dan para tentara Mesir mengejar mereka sampai di tengah-tengah laut. Mereka mengejar bangsa Israel dengan kereta kuda mereka yang gagah dan sangat bagus. Tapi, adakah yang lebih hebat dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih berkuasa dari Allah? Tentu saja tidak ada. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut, maka kembalilah semua air laut yang sangat banyak itu ke tempatnya semula. Wus! Air laut yang tadinya ada di kiri dan di kanan, sekarang semuanya berbalik lagi ke tengah-tengah, menjadi satu lautan yang luas dan dalam lagi. Dan tahukah kamu, orang-orang Mesir dan kereta mereka yang gagah itu ada di dalam lautan itu. Allah mencatat
Tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka. Semua orang Mesir itu mati, hilang di telan lautan yang sangat luas dan dalam. Orang-orang Mesir itu habis, tidak kelihatan lagi. Allah menunjukkan kuasa-Nya yang hebat. Adakah yang bisa melawan Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih hebat dari Allah? Tentu saja tidak ada. Hanya Allah yang mampu menolong bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Allah terhadap orang Mesir, maka orang-orang Israel itu menjadi percaya kepada Allah. Orang-orang Israel betul-betul percaya bahwa Allah sangat hebat dan sanggup menolong mereka. Dan kakak percaya Allah yang sama juga yang memberi pertolongan kepada kita semua. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan kalau kami memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang sanggup menolong setiap kami dan Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau memberi pertolongan dalam keluarga kami. Engkau memberi pertolongan dalam studi kami dan memberikan perlindungan, keselamatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya tangan Tuhan terus terulur untuk menjamah dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama dan penuh kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, saatnya spa. Ayat spa hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Haleluya, puji Tuhan sekali. Kalau kalian semua hari ini sehat, penuh dengan sukacita. Adik-adik, kakak sangat diberkati loh dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan kalian? Puji Tuhan sekali kalau kalian juga sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, yuk kita bersama dengan kakak, kita akan buat craft, kita akan buat keterampilan kita. Apa ya craftnya hari ini? Yuk semua fokus ya. Caranya sangat mudah sekali. Terus adik-adik pasti tidak kesusahan atau kesulitan untuk mencari bahannya. Semua ada di dalam rumah kita, ya. Yuk, semua fokus ya. Pertama-tama apa yang harus kita butuhkan? Tada! Yang kita butuhkan adalah lem yang kita gunakan untuk menempel pola nanti. Terus apalagi ya? Yang kita gunakan adalah kertas berwarna, ada warna putih dan kertas berwarna yang lain. Setelah itu apa ya? Kita gunakan juga nantinya gunting untuk menggunting pola. Yuk semuanya perhatikan ya. Pertama-tama kita ambil kertas berwarna putih. Nah seperti ini ya adik-adik. Nanti kalau adik di rumah tidak ada kertas berwarna putih polos seperti ini, adik-adik bisa menggunakan sampul bekas buku yang sudah tidak terpakai lagi. Kita lipat menjadi dua. Nah, seperti ini ya. Kita lipat menjadi dua. Nah, kan seperti ini. Nah ya, tapi kita ambil dalam posisi seperti ini adik-adik ya. Nah, terus kita ambil satu kertas berwarna. Kakak menggunakan warna apa ini? Betul sekali, kakak menggunakan warna hijau ya. Kita beri lem, kita gunting seperti ini ya. Nanti polanya ya miring, agak melengkung terus melengkung lagi. Nah, kita beri lem
ujungnya ya kita beri lem semua ujungnya. Lalu kita tempel. Nah, seperti ini adik-adik di pinggir ya. Nah, nanti gunanya untuk apa? Kita tulis ayat sepa kita di sebelah sini ya. Kita taruh dulu ya pola pertama. Terus kita gunting pola seperti ini. Nah, kira-kira seperti apa adik-adik? Betul sekali, polanya hampir seperti pola kalau kita membuat balon. Nah, setelah itu kita beri lem ya adik-adik ya. Kita beri lem, ujungnya, pinggirnya kita beri lem. Nah, lalu kita tempel di atas. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Terus taruh lagi ya, kita buat pola lingkaran 1, 2, 3, 4. Ukurannya berbeda ya adik-adik. Kita ambil satu-satu ya, kita taruh dulu. Kita beri lem. Ya, kita beri lem. Kita tempel. Nah, seperti ini adik-adik. Terus kita ambil lagi pola yang lain, lingkaran yang lain. Nih. Ya. Nah, kita beri lem, kita tempel. Cara menempelnya sesuka hati kalian. Ya, kalian mau taruh sebelah manapun boleh, bebas. Kita ambil lem lagi ya. Kita tempel lagi sebelah sini. Nah, oh, kurang kecil. Kita ambil lingkaran kecilnya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, nanti di bawah balon kita akan gambar seperti ini. Seperti ini adik-adik. Sangat mudah sekali kan? Sangat mudah sekali. Kalian pasti bisa. Ya, yuk kita coba bersama dengan mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.